Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes memperlihatkan Dragon yang masih mendominasi pertarungan, semakin memojokkan Gorosei Warkuri, karena memang Dragon ingin segera menumbangkan Gorosei dengan pertahanan terkuat itu. Setelah beberapa waktu belakangan ini, kita selalu menyoroti aksi Dragon melawan Gorosei, serta para komandan revolusi melawan para kesatria suci. Akhirnya, kini kondisi di dalam kastil Pangea pun akan diperlihatkan juga. Walau keadaan di luar sedang kacau akibat pertempuran, tapi bagian dalam kastil itu masih terbilang aman, sebab belum ada musuh yang berhasil masuk ke dalam sana. Di kastil tersebut ada Gorosei Nusjuro dan Gorosei Mars yang saat ini sedang berjaga di tempat berbeda. Keduanya memang tidak berada di dalam ruang otoritas, karena sejak beberapa waktu yang lalu, para Gorosei memutuskan untuk membagi tugas masing-masing. Ada yang menjaga tempat-tempat penting dan ada pula yang keluar melibatkan diri dalam pertempuran. Untuk Nusjuro, dia sedang berada di depan pintu ruangan baku misterius. Di dalam ruangan tersebut tersimpan topi jerami berukuran besar yang dulu juga pernah kita lihat didatangi oleh Im Sama. Ruangan baku dan topi jerami besar itu sangat penting sehingga sangat perlu untuk dilindungi. Sedangkan untuk Gorosei Mars, dia sedang berada di depan pintu suatu ruangan yang juga masih misterius. Tampaknya di dalam ruangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga tidak boleh sampai ada musuh yang masuk. Kini dua Gorosei itu pun berbicara melalui telepati. Keduanya bisa merasakan bahwa beberapa waktu yang lalu Jupiter di luar telah memasuki mode hybrid sunworm, yang artinya pertempuran di sana telah berjalan dengan semakin panas. Sebab jika pertempuran masih dalam kategori aman, untuk apa Jupiter harus berubah ke dalam mode tersebut? Jadi memang karena keadaan yang memaksa, sang Gorosei itu perlu berubah wujud ke dalam mode hybrid untuk bertarung dengan lebih baik lagi. Nusjuro pun bilang kepada Mars, jika pertempuran semakin berkembang menuju ke arah yang tidak terduga, mungkin nanti dia dan Mars pun harus ikut keluar juga. Ya, Mars pun membenarkan hal itu, karena tak mungkin untuk tetap berjaga di dalam jika di luar membutuhkan bantuan. Ada dua alasan mengapa mereka berdua masih berjaga di dalam. Pertama, untuk menyimpan energi, karena mereka tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi, berjaga di dalam adalah bagian dari persiapan dan antisipasi untuk kemungkinan terburuk. Sebab jika ada hal-hal yang tidak terduga, para Gorosei itu masih memiliki full energi untuk mengambil sebuah tindakan. Alasan kedua, untuk berjaga-jaga seandainya ada beberapa musuh yang berhasil masuk lalu pergi ke tempat-tempat terlarang. Namun bila nanti keadaan pertempuran di luar menjadi tak terkendali, musuh yang berpotensi masuk bisa banyak sekali. Jadi tak efektif untuk tetap berjaga di dalam. Jadi mau tidak mau, Nusjuro dan Mars pun harus ikut keluar untuk menghadapi para musuh. Mars pun bilang, hal itu memang harus dilakukan jika nanti diperlukan, tapi untuk sekarang setidaknya masih belum perlu. Nusjuro juga memang setuju tadi. Dia hanya sekedar membahas tentang kemungkinan langkah ke depannya nanti. Jadi tidak harus dilakukan sekarang juga. Saat ini mereka berdua merasa bahwa kekuatan Warkuri, Jupiter, dan para kesatria suci di luar masih mampu menahan para musuh. Ditambah lagi Garling yang sebelumnya terlempar jauh dan juga terluka hanya membutuhkan waktu untuk bangkit kembali. Orang itu belum benar-benar kalah, masih dalam tahap pemulihan karena serangan Dragon yang luar biasa tadi. Jadi untuk sementara ini, Mars dan Nusjuro masih akan tetap berada di dalam kastil. Tapi jika keadaan mengharuskan, keduanya pun akan keluar tanpa ragu. Sementara itu, ruangan tempat di mana para Tenryubito dievakuasi di dalam kastil Pangea akan disorot. Berhubung pertempuran sudah berlangsung cukup lama, para bangsawan dunia itu pun semakin merasa resah. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya, banyak yang protes, dan banyak pula yang mulai marah. Satria suci yang berjaga di tempat itu pun mencoba untuk menenangkan mereka, tapi situasi di sana tetap sulit dikendalikan. Kemudian salah seorang Tenryubito yang sudah cukup tua berkata, dari dulu dia memang bisa menduga bahwa Dragon akan menjadi masalah yang sangat besar. Tenryubito yang satu ini telah mengikuti sepak terjang Dragon dari berita dan berbagai informasi. Kilas balik singkat pun muncul yang
yang memperlihatkan telah membaca banyak hal dari masa ke masa tentang Dragon, mulai dari pembentukan pasukan revolusi, kemenangan Dragon dalam berbagai pertempuran, hingga Dragon menjadi orang paling dicari di dunia. Seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa kekhawatiran dari Tenryubito ini memang benar, karena sekarang Dragon menjadi masalah yang sangat besar untuk pihak pemerintah dunia. Nah, hanya saja dulu sewaktu nama Dragon belum terlalu terkenal, orang-orang lain di Marijoas berkata bahwa Tenryubito yang satu ini terlalu berlebihan ketika dia menceritakan tentang kekhawatirannya itu. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali memperlihatkan Tenryubito itu. Dia pun berkata kepada para Tenryubito lain yang dulu mencemoohnya dengan bilang, sudah dia katakan dari dulu bahwa Dragon adalah ancaman yang sangat besar, tapi para Tenryubito lain selalu saja menyepelekan kekhawatirannya itu. Terbukti sekarang nyawa mereka semua terancam dengan penyerangan Dragon ini. Di sini juga dia bilang pemerintah dunia dan angkatan laut sudah melakukan kesalahan besar karena mereka membiarkan Dragon sejak dulu. Satria suci yang ada di sana pun segera mengoreksi. Kesatria suci itu bilang pihak pemerintah dunia dan angkatan laut sama sekali tidak melakukan pembiaran terhadap Dragon. Sebenarnya, mereka sudah beberapa kali mencoba untuk menangkap dan menghentikan Dragon. Hanya saja Dragon memang sangat kuat dan ahli dalam strategi. Ditambah lagi, beberapa tahun belakangan ini, keberadaannya juga sangat misterius dan sulit untuk dicari. Sehingga, baik pihak pemerintah dunia maupun angkatan laut sulit sekali untuk memburunya. Di bagian luar, Dragon tampak ingin melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan yang sangat kuat lagi, tapi tidak diarahkan kepada Gorosei Warkuri, melainkan dia mengarahkannya ke arah kastil Pangaya. Dragon berkata dia akan meledakkan Marijoas agar dia bisa melihat ruangan rahasia yang ada di sana. Dragon pun melancarkan serangan itu ke kastil Pangaya. Namun, Gorosei Warkuri dengan cepat menahan serangan itu. Memang Warkuri bisa menahannya dengan mode hybrid haki, tapi tubuhnya tetap terdorong sampai menabrak bangunan kastil Pangaya. Nah, sehingga guncangan hebat pun terjadi di kastil itu dan membuat para Tenryubito yang ada di dalamnya menjadi semakin ketakutan. Warkuri pun terkata, licik sekali cara Dragon dengan melancarkan serangan ke arah kastil Pangaya. Namun, Dragon menanggapi itu dengan bilang, berlaku licik kepada orang-orang licik seperti kalian bukanlah sebuah kejahatan. Lagi pula, apa yang Dragon lakukan barusan tidak sebanding dengan kekejaman para Tenryubito terhadap orang-orang lain. Jadi, Warkuri tak perlu protes dengan apapun yang Dragon lakukan. Berpindah ke tempat lain, New Marineford juga sedang kacau akan diperlihatkan di sana. Akainu masih bertarung melawan seorang bajak laut legendaris yang menyerang tempat itu. Bajak laut tersebut sudah mengalami beberapa luka, sedangkan kondisi Akainu tampak lebih baik. Hal ini menandakan bahwa sang Fleet Admiral itu masih sangat unggul. Namun, karena Akainu sedang fokus untuk bertarung melawan orang itu, banyak kru dari bajak laut itu dan juga para bajak laut lain semakin dalam menerobos masuk. Memang Kurouma dan para pasukan angkatan laut di sana melakukan yang terbaik untuk menghadapi gempuran serangan itu. Sebagian pasukan tetap mengambil posisi untuk serangan jarak jauh, baik dengan senapan maupun dengan meriam. Sebagian lagi turun ke daratan dan membantu Kurouma melawan musuh. Lalu sisanya membentuk blokade di tepi laut untuk meminimalisir jumlah bajak laut yang mencoba menerobos masuk. Tapi tetap saja mereka sangat kerepotan. Beberapa bajak laut pun bergerak semakin jauh sehingga mereka hampir memasuki gedung utama di New Marineford. Untung saja ada seseorang yang melancarkan tembakan kepada mereka. Orang itu tak lain adalah Suru yang sudah datang ke sana. Sebagaimana Mimin Bochnime bahas pada video sebelumnya, Suru dan Kong sedang berbincang di ruangan Kong di dalam kastil Pangaya. Keduanya tidak ikut campur pertempuran di area Marijois karena tidak mendapatkan izin dari para Gorosei. Namun tiba-tiba mereka mendapat kabar soal masalah di New Marineford. Saat markas sedang sepi, banyak bajak laut mencoba untuk mencari kesempatan dalam melancarkan serangan ke markas angkatan laut itu. Suru pun tidak bisa tinggal diam, sehingga dia langsung bergegas ke sana melalui jalur aman, sehingga dia tidak terlibat dalam kekacauan antara pasukan revolusi dan pemerintah dunia. Saat
Saat tiba di New Marineford, sang Vice Admiral itu pun langsung segera beraksi. Selain hebat dalam menggunakan kekuatan dari buah iblisnya, Suruh pun ahli dalam memakai senapan, sehingga dia bisa menembak dengan sangat baik. Di sana, Suruh berbicara sendiri dengan berkata bahwa sudah 2 tahun lamanya dia tidak bertarung. Rupanya terakhir kali Suruh bertarung adalah saat perang Marineford 2 tahun yang lalu. Saat dia mengatakan itu, akan ada kilas balik singkat yang memperlihatkan aksi-aksi Suruh dalam perang Marineford dulu. Dia bertarung dengan sangat baik sehingga banyak bajak laut yang melawannya bisa dikalahkan dengan mudah. Dia bahkan memakai kekuatan dari buah iblisnya untuk mencuci mereka seperti pakaian karena memang itu adalah jurus andalannya. Kembali ke masa kini, Suruh berkata usianya sudah semakin tua, tapi dia merasa masih mampu untuk beraksi kembali. Jadi sang admiral legendaris tersebut akan melakukan yang terbaik dalam bertempur di New Marineford ini demi mempertahankan markas besar angkatan laut. Dari kejauhan, bajak laut yang sedang bertarung melawan Akainu pun bisa melihat Suruh. Dia bilang sudah lama sekali mereka tidak bertemu dan rasanya sangat aneh untuk bertarung melawan Suruh yang kini sudah semakin tua. Akainu pun menanggapi itu dengan berkata, jangan harap dia akan membiarkan bajak laut itu lewat begitu saja. Akainu pun segera memakai pukulan magmanya yang dipadukan dengan haki yang kuat sehingga bajak laut itu tetap terlempar walau sudah menangkis dengan tongkatnya. Beralih ke tempat lain, dunia bawah Elbaf akan ditampilkan. Beberapa waktu yang lalu, Im Sama meminta Killingham untuk menciptakan satu monster mimpi buruk yang sangat kuat, jauh melampaui semua monster mimpi buruk sebelumnya. Setelah Killingham melakukan itu, Im Sama memakai teknik yang misterius untuk memberi peningkatan kekuatan kepada monster tersebut. Kemudian, Im Sama juga bisa memerintahkannya untuk pergi ke dunia bawah, ke tempat di mana Luffy sedang berada saat ini. Monster terkuat itu pun langsung datang ke sana, sehingga semua orang menjadi sangat terkejut. Luffy dengan jelas bisa merasakan bahwa monster yang muncul kali ini sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Monster ini terasa benar-benar sangat kuat. Gaban berkata latihan Luffy sudah usai, sehingga dia tidak perlu membuang-buang tenaga lagi dalam melawan monster itu sendirian. Jadi mereka akan menghadapinya bersama agar cepat dikalahkan, sekaligus menghemat tenaga. Namun Luffy meminta Gaban untuk membiarkannya melawan monster itu sendirian, sebab Luffy penasaran untuk menghadapi monster itu memakai berbagai kemampuan baru yang telah dia latih. Bahkan, Luffy juga akan memakai beberapa teknik lamanya sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, dia akan bertarung dengan sangat bebas karena ini sudah bukan lagi latihan melainkan pertarungan yang sesungguhnya. Gaban mengizinkan sehingga Luffy mulai segera beraksi. Dia melompat ke arah monster itu dan memakai kekuatan imajinasi untuk menciptakan sebuah jaring besar lalu menangkap monster tersebut. Namun monster itu merontak dan menghancurkan jaring Luffy. Kemudian dia menerjang ke arah Luffy, tapi si topi jerami itu mampu untuk menghindar. Luffy pun menciptakan double stick lalu mengaliri Haoshoku Haki di sana, lalu melancarkan serangan beruntun sambil melepaskan Haoshoku Haki tersebut sehingga tercipta ledakan haki yang sangat besar. Monster itu pun terluka, tapi masih belum kalah karena dia memang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia pun segera menyemburkan api dan Luffy langsung mengubah tanah di depannya menjadi sangat elastis. Kemudian menarik tanah itu ke atas sehingga menjadi tameng karet. Semburan api dari monster itu pun terpantul kembali kepadanya. Mirip seperti saat Kaido menyerang Luffy dengan Bolo Breath. Monster itu memang masih bertahan, tapi Luffy masih terbilang unggul yang menandakan bahwa penguasaan kekuatannya baik dari buah iblis maupun haki benar-benar telah mendekati keseimbangan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!